Minasan, konnichiwa. Kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan tentang materi katakana. Oke, jadi kita lanjut pada huruf ma sampai n. Oke, masih ingat ya goresan yang membentuk sebuah huruf hiragana dan katakana? Jadi ada haraimasu, tomemasu, dan hanemasu. Diingat-ingat warnanya ya. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimasu, hanemasu, tomemasu, haraimasu. Haraimasu, hanemasu, tomemasu, haraimasu. Oke, jadi kali ini kita akan pelajari huruf ma, mi, mu, me, mu, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ru, wa, wo, dan n. Oke, kita lanjut saja pada huruf yang pertama yaitu ma. Ma terdiri dari dua goresan yaitu haraimasu dan tomemasu. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimasu, tomemasu. Haraimasu, tomemasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah kita lihat. Jadi pertemuan goresan pertama dan kedua ini berada tepat di tengah-tengah huruf. Berikutnya goresan pertama ini agak naik. Kemudian hasil akhir huruf ini adalah segitiga terbalik ya. Oke, kita lanjut saja pada huruf mi. Mi terdiri dari 3 goresan tomemasu. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemasu, 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 tomemasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat. Jadi goresan pertama, kedua, ketiga ini sejajar ya, tegak lurus. Dimana goresan pertama dan goresan kedua ini sejajar ya. Jadi ukurannya pun sama. Sedangkan goresan ketiga ini lebih panjang bila dibandingkan dengan goresan kedua dan pertama. Oke, huruf berikutnya adalah mu. Mu terdiri dari dua goresan yaitu haraimasu dan tomemasu. Nah, oke, jadi bentuk huruf mu ini hampir mirip dengan ma. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Ma ini mendatar ya ke samping, sedangkan mu ini ke bawah. Oke, hasil hurufnya juga ini segitiga terbalik, sedangkan ini adalah segitiga. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik ya. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimasu, tomemasu. Haraimasu, tomemasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat goresan pertama ini mulainya tepat di tengah-tengah huruf. Oke. Kemudian ini bagian ini sejajar. Sehingga hasil akhir huruf ini adalah bentuk segitiga. Oke, berikutnya adalah huruf mi. Mi terdiri dari dua goresan yaitu haraimasu dan tomemasu. Nah, huruf ini mirip dengan huruf apa? Huruf na ya. Jadi kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke, perhatikan jadi tengah-tengah hurufnya. Kalau na ini goresan kedua tegak lurus, sedangkan mi ini yang goresan pertama ini memiliki jarak dengan tengah-tengah huruf, bagian tengah-tengah huruf. Untuk goresan pertama ke samping. Nah, sedangkan kedua ini ya pada mi goresan kedua ini perhatikan posisinya jadi benar-benar berbeda ya. Kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimasu, tomemasu. Haraimasu, tomemasu. Oke, kita lihat bagaimana menuliskan huruf agar terlihat indah. Oke, kita lihat bagian mana tengah-tengah hurufnya. Goresan pertama untuk memulainya ya. Jadi ini ada jarak agak ke kanan. Kemudian goresan kedua dan pertama terakhir ini posisinya jauh ya. Kemudian goresan kedua ini tepat di tengah-tengah goresan pertama. Oke, kita lanjut pada huruf mo. Mo terdiri dari 3 goresan, di mana ketiga-tiganya adalah tomemasu. Oke, kita lihat perbandingannya dengan mo pada hiragana. Katakana dan hiragana ini benar-benar berbeda ya, agak berbeda. Katakana ini tomemasu, sedangkan hiragana ini haraimasu. Kemudian bagian atasnya pun pada katakana ini tidak lewat, sedangkan hiragana ini lewat. Kemudian ini membentuk seperti kait, sedangkan ini tegak lurus. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemasu, tomemasu, tomemasu. Tomemasu,
tomemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, oke kita lihat bagian tengah-tengahnya, kemudian bagian kiri dan kanan ini tidak sama ya, perhatikan. Jadi bagian kanannya lebih panjang, kemudian di bawah ini sejajar. Oke, kita lanjut pada huruf ya. Ya terdiri dari dua goresan yaitu hanemas dan tomemas. Oke, huruf ya pada katakana ini mirip dengan ya pada hiragana. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya. Jadi yang kiri ini ya katakana, yang kanan ini hiragana. Pada katakana ini runcing, sedangkan hiragana ini melengkung. Kemudian ada hanemas di sini, sedangkan katakana tidak ada. Oke, ini meruncing ya ke bawah. Ini oke melengkung. Oke, kita lihat penulisannya hanemas, tomemas. Hanemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, perhatikan bagian tengah-tengah hurufnya yang mana ya. Oke, ini ada jarak antara tengah-tengah dengan goresan kedua. Kemudian goresan ke satu ini ke atas ya. Kemudian bagian ini meruncing. Oke, bagian ini goresan 2 dan pertama sama. Oke, huruf berikutnya adalah U. U terdiri dari dua goresan tomemas. Oke, huruf ini mirip dengan ko ya. Oke, perhatikan. Jadi ko dan U. U di sini ada lewatnya ya, garis tomemasnya, sedangkan ko ini tidak ada. Kemudian ini sejajar bagian ini. Nah, sedangkan pada U ini tidak sejajar. Jadi goresan kedua ini lebih panjang. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, tomemas. Tomemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, perhatikan tengah-tengah hurufnya mana. Kemudian goresannya, ini satu ini, bagian ini, dan ini hampir sama. Kemudian kedua juga, bagian kiri dan kanan ini sama. Ini ke dalam ya, agak ke dalam, jangan lurus seperti ini. Jadi ini tidak bagus. Oke, huruf berikutnya adalah yo. Yo terdiri dari 3 goresan tomemas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, tomemas, tomemas. Tomemas, tomemas, tomemas. Oke, kita lihat untuk menghasilkan huruf yang indah. Jadi ini goresannya agak naik ya, kemudian ini ke dalam. Kemudian jarak ini dan ini sama. Oke, bagian ini awal dari goresan ini sejajar. Oke, huruf berikutnya adalah ra. Ra terdiri dari 2 goresan yaitu tomemas dan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, haraimas, tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi ini hurufnya tepat di tengah-tengahnya, sehingga bagian kiri dan kanan ini sama, goresan kedua juga sama, kanan kiri ini sama ukurannya. Oke, huruf berikutnya adalah huruf ri. Ri terdiri dari 2 goresan yaitu tomemas dan haraimas. Nah, ri ini mirip dengan huruf hiragana ya. Oke, apa bedanya? Silakan Anda lihat. Jadi untuk hiragana, nah goresannya berbeda. Pada goresan pertama ini hanemas, sedangkan katakana ini tomemas ya. Kemudian ini tegak lurus, sedangkan ini melengkung. Begitu juga goresan keduanya agak melengkung. Ini tegak lurus. Oke, kita lihat penulisannya. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat bagian pertama dan kedua. Ini di atasnya sejajar ya. Jadi ukuran tomemasnya ini setengah dari goresan kedua. Oke, berikutnya ru. Ru terdiri dari 2 goresan yaitu haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimas, haraimas.
haraimas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, perhatikan ya, goresan pertama ini di bawah bila dibandingkan dengan goresan kedua. Oke, ini juga lebih di atas, sedangkan ini lebih di bawah. Kemudian ini, nah ini membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Oke, berikutnya adalah huruf re. Re terdiri dari satu goresan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi ini perhatikan ini tegak lurus ya. Kemudian ini membentuk sudut hampir 50 derajat. Kemudian ini, nah posisinya ya. Kemudian hasil akhir huruf ini seperti segitiga. Oke, berikutnya huruf ro. Ro terdiri dari 3 goresan, yaitu tomemas semua. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, tomemas, tomemas. Tomemas, tomemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, perhatikan. Jadi, ini agak ke dalam ya. Jadi, goresan pertama, begitu juga goresan kedua, ini agak ke dalam. Oke, jadi jangan membuat seperti persegi ya, lurus kurang indah ya. Oke, huruf berikutnya adalah wa. Wa terdiri dari 2 goresan yaitu tomemas dan haraimas. Oke, huruf ini mirip dengan huruf yang sudah kita pelajari yaitu huruf u. Jadi perbedaannya ini hanya pada goresan pertama, pada u ini ya. Ada bagian atasnya, sedangkan wa ini tidak ada. Oke, bagaimana penulisannya? Kita lihat. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat tengah-tengah hurufnya bagian mana. Oke, bagian goresan kedua atas ini akan sama. Oke, untuk pertama ini agak masuk ya. Oke, huruf berikutnya adalah wo. Wo terdiri dari 2 goresan yaitu haraimas dan tomemas. Oke, huruf ini mirip dengan huruf sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu huruf fu. Bagaimana sih bedanya antara fu dan wo? Kita lihat. Jadi wo ini ada tomemas ya. Sedangkan fu ini tidak. Kemudian ini lebih lebar dibandingkan dengan wo. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimas, tomemas. Haraimas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, perhatikan ini agak ke atas goresannya. Ya, kemudian jarak ini dan ini jauh berbeda. Kemudian goresan ini dan ini sejajar ya. Sedangkan di bawah tidak sejajar. Oke, kita lihat huruf yang terakhir ini adalah huruf N. Huruf N ini bisa dibaca dengan N, eng, atau em. Oke, huruf ini mirip dengan huruf sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu so. Oke, perbedaannya adalah pada goresan kedua. Ya. Oke. Oke, kita lihat so ini sejajarnya bagian atasnya kemudian membentuk se. Seperti se hiragana, sedangkan N ini seperti shi hiragana. Oke. Jadi arah goresannya juga perhatikan. Jadi kalau so itu arah goresan kedua itu ke bawah, sedangkan N ini arah goresannya ke atas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat goresan pertama dan kedua ini sejajar mulainya. Oke, sehingga membentuk si hiragana. Oke, ini akan menghasilkan segitiga seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, nanti silakan lanjut latihan di rumah ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan semua huruf katakana dari A sampai N. Berikutnya kita akan membahas tentang handakuong, dakuong, joong, sokuong,
dan yoong pada huruf katakana. Ja, minasang, koremade owarimashou. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ato de.